Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IHA Podcast. Saya Deskanita Auliasari yang akan menemani sahabat IHA Podcast kali ini. Nah, berbicara tentang keberhasilan seorang anak tentunya bukan hanya dari pihak sekolah. Namun, bagaimana orang tua dapat bersinergi dengan pihak sekolah untuk mendukung keberhasilan anak di masa yang akan datang. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh dua sosok bunda hebat yang insya Allah akan menginspirasi kita tentunya ya, sahabat podcast. Langsung saja saya kenalkan Bunda Atila dan Bunda Amal. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Bun? Alhamdulillah. Sehat ya Bunda Amal, Bunda Masya Allah. Nah, sahabat IHA Podcast, sebelum kita dengar cerita, kisah langsung dari dua sosok bunda ini ya, Bunda Iska mau tes dulu nih, apakah dua bunda ini familiar dengan istilah-istilah yang ada di Ibnu Hajar? Siap ya Bun ya? Siap? Insya Allah siap. Oke, kalau Bunda Iska bilang bersiap, harap. Masya Allah. Sikap rapi, R-A-P-I, rapi. Masya Allah. Kalau 5 prinsip siswa Ibnu Hajar, kira-kira bunda-bunda tahu nggak ya sedikit-sedikit? 5 prinsip siswa Ibnu Hajar. 1. Allah tujuan dalam setiap perbuatan. 2. Rasulullah tauladan dalam kehidupan. 3. Santun dalam berkata, rendah hati dalam bersikap. 4. Berusaha mandiri dan menolong sesama. 5. Selalu bersemangat, tak mengenal putus asa. Menjaga wajah. Siapa yang berusaha, insya Allah pasti bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, ternyata bunda-bunda juga tahu loh, yang biasa di IHA itu anak-anak setelah doa pagi ya, kita selalu membaca 5 prinsip siswa Ibnu Hajar tadi. Masya Allah. Nah, mungkin sahabat IHA Podcast sudah tidak sabar ya untuk berkenalan secara lebih dekat kepada Bunda Atila dan juga Bunda Amana. Langsung aja ya teman-teman ya, ke Bunda Atila deh dulu deh. Bunda Atila boleh deh sebutkan nama lengkap, terus tinggalnya di mana dan sudah berapa lama sih Bunda di Balikpapan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Atila, nama saya Hamidah. Saya tinggal di Balikpapan sudah 12 tahun terakhir ini, alhamdulillah. Kemudian kami sekeluarga tinggal di Balikpapan Regensi, Klaster Kastarika, Blok JF5 nomor 8. Jadi kalau udah tahu silakan mampir ya kalau lewat ya, siapapun, keluarga IHA, keluarga kita semua ya. Betul sekali, Masya Allah, sudah 12 tahun. 12 tahun. Sebelumnya di mana Bun? Di Surabaya. Oh, jadi bukan asli Balikpapan? Bukan, ayahnya Atila yang asli Balikpapan. Oh, ayah Atila asli Balikpapan, namun Bunda dari Surabaya. Lalu diborong gitu ya, 12 diboyong tepatnya. Diboyong. Satu ya kita ya. Insya Allah. Ya betul sekali, jadi udah 12 tahun. Nah, kalau Bunda Amal nih gimana Bunda Amal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Dini. Saya adalah wali murid dari 2 orang anak yang bersekolah di Ibnu Hajar. Yang pertama itu kelas 6 Al-Insan,
Yang kedua adiknya kelas 3, Ashabul Yamin. Ashabul Yamin itu yang amal ya, Bunda. Iya. Bunda amal, yang si kakak Iqbal. Iqbal. Jadi ini adalah Bunda Iqbal dan Bunda Amal. Tentunya ternyata sudah ada kakaknya Amal di kelas 6, teman-teman. Nah, sudah berapa lama Bunda di Balikpapan? Alhamdulillah di Balikpapan udah 15 tahun. Oh, lebih lama. Senior. Sebelumnya kami di Pamulang, Pamulang itu daerah di Biru Bogor ya, di wilayah Bogor. Jadi merantau juga ya Bunda ya. Sebenarnya ini hometown ya, jadi kami kembali pulang. Kembali Iya, pulang jadi sebenarnya. saya besarnya di Balikpapan dan Samarinda. Kemudian menikah pindah ke Pamulang, kemudian Kembali. saudara balik lagi. Kembali. Masya Allah. Nah, terus pasti sahabat IHA Podcast juga ingin tahu apa sih kesibukan sehari-harinya Bunda Atila dan Bunda Amal ya. Mulai Bunda Amal, sehari-harinya ngapain sih Bunda? Selain ya tentunya mengurus Iqbal dan juga Amal, apakah bekerja, usaha atau bagaimana? Baik, sehari-hari tentu saja ibu rumah tangga. Tangga. Yang paling utama ibu rumah tangga membersamai anak-anak. Kemudian alhamdulillah saya juga aktif di Masjid As-Salamika, di kemuslimahannya, di bagian divisi dakwah itu memegang 4 taklim, ada taklim anak. Kami juga kerap memanggil Pak Rizky, Pak Raffi untuk mengisi taklim anak. Kemudian ada juga taklim remaja, kemudian ada taklim ahwat tentu saja. Kemudian taklim khodimat. Jadi khodimat itu kami bina. Kemudian alhamdulillah juga saya aktif di komunitas ibu-ibu belajar siroh di Balikpapan sini, di Azumar 73. Kemudian juga di proyek buku yang membuat buku belajar siroh, itu di Kita Production. Alhamdulillah udah ada buku belajar sirohnya. Kemudian mungkin ada majelis taklim yang kami bersamai di Asalam itu namanya Majelis Taklim Mutmainah. Mungkin itu kesibukannya alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sehari-hari bukan hanya mengurus anak tapi juga aktivis ya Bunda ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah kalau Bunda Atila ini, Bunda Atila Bunda Iska tuh kebetulan wali kelasnya udah 3 tahun bersama Bunda Atila. Bunda Iska tahu lah 3 tahun berturut-turut kesibukan sehari-hari Bunda tuh Masya Allah. Boleh Bunda Atila ceritakan secara detail nih buat sahabat IHA Podcast. Sama seperti Bunda Amal, tidak jauh beda. Yang utama ibu rumah tangga, menemani anak-anak, suami, pekerjaan rumah itu. Kemudian mungkin kalau di luar itu, biasanya kalau hari-hari biasa sembari menunggu anak-anak, saya biasa menjahit. Lebih spesifik menjahit tas kanvas. Tas kanvas. Ya, tas berbahan kanvas. Untuk sementara ini, mungkin ke depan saya ada bahan lain ya kan. Ini masih belajar dan itu hasil dari pandemi ya, karena pandemi kita di rumah. Akhirnya hikmahnya kita banyak rutin nonton YouTube menghasilkan tas gitu. Kemudian karena pandemi juga banyak teman-teman yang nggak bisa berkunjung ke rumah. Rupanya ada beberapa yang ketagihan sama salad buah saya. Iya, benar. Akhirnya jadi bisnis juga. Kalau Sabtu silakan ada open PO ini gitu ya. Bisa gitu. Kemudian kalau di luar daripada itu sedikit me time untuk saya masih mencari me time yang gratisan. Yaitu saya hobi lari, hobi jogging betul, ya. betul. Tidak melihat usia ini kayaknya ya gitu kan. Saya hobi jogging, akhirnya saya bergabung bersama komunitas rakyat Indonesia, salah satu komunitas nasional chapter Balikpapannya gitu. Jadi selain itu akhirnya makin kesini juga ditambah kesibukan yang masih sama di bidang olahraga, ternyata menular ke ini area rumah. Jadi di Kastarika akhirnya kita mendirikan atau ya semacam ada komunitas kecil namanya GMC, Get Moving Kastarika. Akhirnya ditambah kesibukannya di situ. Seperti itu. Saya anggap me time karena apa? Kita dari hobi, akhirnya kita punya pelampiasan yang bagus ya gitu. Betul. Di olahraga, sehat. Iya, benar sekali tuh sahabat IHA Podcast ya. Jadi bukan hanya ibu rumah tangga nih yang taunya udah ngurus anak, ternyata banyak sekali aktivitas bunda-bunda hebat kita ini ya, Masya Allah. Olahraga udah, masak iya, menjahit iya, aktivitas di masjid juga iya, Masya Allah, tabarakallah. Nah,
sekarang perjalanan kita di bersama Ibnu Hajar ya, tentunya ya ayah bunda hebat. Nah, kita tahu misal Bunda Amal sudah bersama Ibnu Hajar 6 tahun ya Bun ya. Sedangkan Bunda Atila juga sudah 5 tahun nih, berjalan 5 tahun ya. Atila udah kelas 5, Iqbal sudah kelas 6. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih dulu akhirnya memutuskan untuk sekolahnya di Ibnu Hajar? Apalagi kita tahu waktu dulu masih sekolah baru ya. Bener kan ya Bunda Atila? Nggak boleh, Bunda Atila dulu deh yang jawab. Jadi kami terus terang Atila itu waktu TK itu sempat sekolah itu pindah 3 kali. TK, 3 kali. 3 kali di TK. Itu pertama kendalanya anaknya berbicaranya lambat kemarin. Jadi lambat bicaranya sangat banyak tapi intonasi atau artikulasinya tidak jelas. Jadi kalau bukan orang tuanya tidak mengerti dia bicara apa. Kendalanya kami di sana, akhirnya kami mencari sekolah yang khusus untuk melatih dia supaya bisa terpancing artikulasinya, dia akan mengucapkan secara jelas. Alhamdulillah pelafalannya bagus setelah 1 tahun di TK tersebut. Hanya saja kendalanya sangat jauh Bunda. Nah sangat jauh itu kadang mungkin anak masih mengantuk atau orang tuanya akhirnya terkendala perjalanan jauh. Kemudian pindah TK, 1 TKA, kami mendapati di situ pengajarnya tidak sesuai dengan apa visi misi yang disampaikan di TK sebelumnya. Akhirnya untuk kenyamanan anak kami pindahkan ke TK yang selanjutnya. Alhamdulillah di sana 2 tahun selesai. Jadi sudah 3 kali pindah TK gitu kan. Tapi yang pertama karena kebutuhan, yang kedua karena bisa dibilang itu pembelajaran ya, saya tidak katakan kesalahan di situ. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah sesuai keinginan. Akhirnya itu berdampak kepada apa? Saat SD diharapkan tidak pindah-pindah lagi, gitu kan? Diharapkan menemukan SD yang sesuai, SD yang tepat. Apalagi Atila anak pertama, berarti kan itu menjadi tolak ukur kami nih sebagai orang tua, jangan sampai salah ambil keputusan. Kami datang ke beberapa sekolah SD yang ada di Balikpapan tentunya. Kemudian kami juga mengunjungi website resmi sekolah tersebut. Otomatis kami mendapat banyak input ya. Kemudian yang terakhir kami memantapkan diri dengan datang berkunjung ke Humas. Nah, ke Humas nih langsung di action gitu ya ibundanya. Akhirnya dari sana kami memutuskan di IHA karena saat kami mengobrol lebih dalam dan menggali lebih dalam tentang IHA, di sana jawabannya yang lebih diutamakan adalah karakter. Nah, kami, kenapa saya katakan kami, karena itu keputusan berdua ya, saya dengan ayahnya. Saat itu kami merasa memang benar dahulukan adab, kemudian ilmu. Jadi orang yang beradab pasti punya ilmu, orang yang berilmu belum tentu punya adab. Jadi kalau IHA memang mengutamakan akhlak, baru kemudian ada kecerdasan, kepandaian, kepemimpinan, entrepreneur juga di sini. Itu adalah bagian setelah adab tadi, setelah karakter tadi, akhlak ya. Akhirnya kami ya dari situ memang tahun pertama tahun tersulit bagi kami, karena itu bisa dibilang IHA memanggil saya dan ayahnya tuh bisa seminggu seperti minum obat Bunda. Bisa 3 kali dipanggil, entah dari Pak ini, Bu ini, Pak ini, Bu ini. Awal-awal kami berpikir apa yang salah dengan anak kami gitu ya. Tapi ternyata di tahun pertama itulah kami mendapati anak kami perkembangannya pesat. Setelah itu akhirnya di semester, nggak usah naik kelas 2, di semester 2 itu udah kelihatan anaknya. Pertama kali saya kaget itu saat dia bawa pulang ke rumah bawa skrip lomba dai cilik. Oh iya. Kaget dong kita, ngomong aja nggak jelas mau dai cilik gitu kan. Ternyata tapi saya kemudian saya langsung tuh nggak tunggu apa-apa, saya telepon gurunya saat itu Pak Bagus ya. Nah, Pak Bagus bilang, Pak Bagus, ini benar Atila yang dipilih? Apakah tidak salah? Tidak Ibu, coba Bunda percayakan sama kami, nanti Bunda terima beres. Oh ya, sudah terima beres gitu kan. Kemudian terima beresnya itu ternyata saya pikir udah sekolah semua, ternyata tidak. Skrip tadi disuruh pelajari di rumah. Iya, skrip tadi dipelajari di rumah, tapi saat saya tes si Ananda, dia udah tinggal halus-halusin aja Bunda. Jadi dia udah hafal semua berikut hadis-hadis dan artinya. Itu juga kita tuh terharu gimana anak yang tadi nggak bisa ngomong, yang masuk dipanggil terus. Karena Atila begini. Ternyata
Dari cilik alhamdulillah juara 1 saat Masya itu. Allah. Iya, Waktu di kelas juara 1 satu di ya, kelas sudah 1. Iya, di kelas 1 juara 1 dengan pelafalan yang jelas, gigi ompong padahal saat itu. Iya, waktu itu. Itu pencapaian yang luar biasa. Mungkin bagi orang lain tidak, tapi bagi kami orang tua yang berjuang dari dia tidak bisa bicara itu luar biasa gitu. Kemudian di setiap naik kelasnya mulai kelihatan Ananda pengen gimana, termasuk yang podcast seperti ini kayaknya aduh gitu kan. Bu Deska nih udah 3 tahun menemani. Seperti itu. Jadi lika-likunya akhirnya menemukan Ibnu Hajar tuh seperti mencari, kalau bisa dibilang ini apa, banyaknya sekolah Islam di Balikpapan, kita seperti mencari jarum dalam jerami katanya ya. Akhirnya menemukan yang tepat. Alhamdulillah Ananda udah kelas 5. Alhamdulillah sudah mengikuti semua kegiatan IAH. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi Bu Deska itu nemenin Atila dari kelas 2 ya Bu ya. Kalau dari ceritanya TK nggak bisa ngomong itu nggak percaya sebenarnya Benar, Bu. itu dia. Karena di kelas 2, kelas 4, kelas 5 itu aktif. Kalau disuruh maju ke depan dia berani. Mungkin disuruh podcast nanti lain kali kita akan podcast sama Atilanya. Makanya bisa dikatakan itulah kehebatan Ibnu Hajar Balikpapan membersamai anak-anak. Iya. Jadi yang saya sangat senang karena artinya begini, kalau misalnya anak yang menonjol otomatis dia akan berkarya. Tapi ini kan anak yang tadinya tidak bisa apa-apa, ketemu pun tidak bisa gitu, akhirnya dia bisa sedikit menonjol, apalagi ada progresnya, itu yang sangat luar biasa. Masya Allah, iya, sangat terlihat sekali. Memang Ada kelebihan kayaknya sekarang. memang harus ada sinergi dari guru dengan orang tua yang benar sekali Bunda. Ya itu tadi kisah Atila ya, yang Bunda saja tidak menyangka ternyata dulunya 3 kali TK pindah-pindah akhirnya memutuskan untuk Ibnu Hajar. Dan Masya Allah nggak percaya kalau dia memang nggak bisa ngomong, itu nggak percaya banget kalau dia nggak pede, nggak percaya Bunda, karena sekarang anaknya Masya Allah Bunda, Masya Allah tampil itu ya. Kalau bukan Atila siapa yang berani nih? Wah Atila ini, Masya Allah. Tuh kisah Atila ternyata ya dari bundanya. Nah sekarang kisahnya Amal dan Iqbal, gimana sih Bunda dulu kenapa memutuskan untuk sekolah di IHA Bunda Amal? Jadi dulu sebenarnya memutuskan sekolah di IHA itu awalnya saya dengar IHA itu langsung dari Mbak Dian. Mbak Dian yang teman-teman guru panggil Bunda Dian ya. Bunda Dian. Nah, jadi Mbak Dian itu dan saya adalah teman satu halakoh. Teman satu liko di BDS 1. Waktu itu rumah saya masih di Pupuk. Nah, kami teman. Kemudian kita tahu ya profil Mbak Dian itu ya, bersemangat, kemudian concern sama anak-anak, kemudian concern juga sama dunia pendidikan, kemudian visioner ya, kemudian pokoknya bersemangat lah ya, berapi-api gitu ya. Dan di halakoh kami Bunda Dian juga kerap untuk diminta berbagi pengalaman, untuk sharing segala macam gitu. Kemudian waktu itu Bunda Dian masih di yayasan yang lama, yang di BD 1, yang di Jabalus Salam. Betul sekali. Kemudian waktu itu si Iqbal itu masih di Jabalus Salam. Dan alhamdulillah kami puas dengan konsep dan semua paket dari Jabalus Salam ini, kami puas. Kemudian kami mendengar bahwa Mbak Dian pada satu hari sharing bahwa beliau itu merintis sebuah sekolah gitu, sedang membangun gitu, dan promo juga nih desa ya. Nah, kemudian melihat profil dari Mbak Dian yang perfeksionis dan rapi, kemudian juga punya visi dan misi, concern juga di dunia pendidikan, maka ini boleh dicoba nih sekolahnya gitu kan. Nah, kemudian saya berdiskusilah dengan suami, saya bawa pulang ke rumah cerita ini, kemudian singkat cerita kami survei ke Ibnu Hajar. Waktu itu sebenarnya Ibnu Hajar walaupun masih sekolah baru tuh udah kelihatan settle sih, gedung udah oke. Benar-benar. Terus secara kerapian udah rapi gitu ya, nggak kayak onggokan kan biasa kalau lagi bangun ya. Nah, ini enggak, ini udah rapi gitu loh, udah rapi. Kemudian kebiasaan di keluarga kami itu kalau survei ke toilet. Jadi ya ternyata ya nggak heran karena ini di atasnya udah rapi gitu loh, profilnya Mbak Dian ini juga udah rapi, jadi toilet juga udah rapi gitu, udah bersih ya kan. Kemudian kami masuklah ke
humas sama seperti Bunda Hamidah masuk ke humas, kemudian klik dengan program-program dari sekolah yang mendahulukan karakter, kemudian guru-gurunya juga bisa dilihat ya. Nah kemudian akhirnya Bismillah Iqbal masuk sekitar tahun 2016. Angkatan ketiga ya. Angkatan ketiga tuh ya. Oh iya ya, angkatan ketiga. Itu alhamdulillah seperti itu cerita saya pertama kali. Lalu memutuskan untuk amal sekolah 3 tahun juga. berikutnya amal masuk 2019. 2009 tetap ya, nggak usah pindah Nggak sekolah. usah pindah sekolah. Karena sudah cinta. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman cerita bunda-bunda ini ya, kenapa sih memutuskan untuk sekolah di IHA ya? Memang selain akademik yang penting itu adalah karakter ya, iman dulu baru adab dulu baru ilmu ya teman-teman ya. Nah sekarang mau Deska tanya, tadi ngomongin tentang program di Ibnu Hajar. Memang program di Ibnu Hajar banyak ya Bun ya, Luar biasa. luar biasa sebenarnya ya. Tanpa dukungan dari bunda-bunda itu program juga tak mungkin jalan sebenarnya. Nah program apa yang paling bunda senang nih? Ini sesuai banget nih anakku nih. Kalau program ini nih aku senang nih, misalnya tahajud kolkah, apakah ada nggak sih Bunda Atila? Bunda Tila lagi ya. Baik. Favorit. Program seperti yang Bu Deska katakan ya, program di Ibnu Hajar itu sangat banyak, bervariasi, dan kadang-kadang shock terapi juga buat emak-emaknya gitu ya. Tergantung konsisten apa nggak ngikutin. Nah, tapi justru ini pertanyaan paling sulit kalau untuk suruh menjawab memilih salah satu. Karena banyak yang keren-keren gitu programnya kan. Nah, tetapi kalau untuk saya pribadi, ini bukan jawaban Atila atau ayahnya ya. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung menyukai Haza Abi. Haza Abi. Iya, Haza Abi. Anak dengan ayah bareng. Nah, karena di Haza Abi lah saya bisa bersantai. Dan saya bisa menasehati suami tanpa itu keluar dari mulut saya, gitu kan? Kalau dari mulut saya kadang-kadang lewat. Kalau ini membantu ya. Suami saya atau ayahnya Atila bisa mengalami sendiri gimana sih kita itu selama 2 hari menjaga anak, mengurus anak dari pagi bangun tidur sampai malam sampai bangun tidur lagi, itu akhirnya membuat suami kita tuh paham kita tuh di rumah gini loh, menghadapi anak gini loh. Kalau suami pulang itu kan malam ya Mbak Dini ya, suami kita tuh pulang malam, udah anak-anak tinggal, udah cakep, udah mau berangkat tidur gitu kan. Kalau ini kan akhirnya dia dihadapkan pada situasi gimana membimbing anak nih, mulai dari menggantikan kita untuk membimbing tafisnya, menyiapkan pakaiannya, menemani dia makan, pokoknya semua yang harus dikerjakan oleh ibu itu digantikan oleh ayah. Nah itu saya sangat mengapresiasi program itu gitu. Dan bahkan saat ini ya, saat pandemi pun masih ada kan Haza Abi. Jadi saat itu pun saya merasa diratukan tuh, karena ada memasak untuk bunda ya, makanan spesial gitu. Kita bisa duduk kayak Cleopatra gitu ya. Jadi kita bergaya-gaya, suami kita menyuapi, anak-anak nyuapi itu. Jadi ada apa sih touch tertentu ya untuk kita terharu gitu. Dan ya itu tadi, menasehati tanpa dari mulut kita, tapi dengan prakteknya sendiri gitu. Haja Abi ya. Haza Abi itu favorit. Itu salah satu yang khas dari Ibnu Hajar. Dan bagaimana kita tahu peran ayah itu ya, bukan hanya untuk mencari nafkah tentunya, bagaimana dia mendidik juga, ikut mendidik, ikut mengurus anak. Nah, kalau Bunda Amal nih, apa Bunda Amal? Memang program-program ini Ibnu Hajar seger-seger ya, seger, inovatif, dan istiqomah juga gitu. Saya lihat istiqomah ya, walaupun pandemi mereka nggak surut loh, tetap aja gitu virtual. Meskipun itu idealnya offline ya, seperti outing, seperti Haza Abi ya, camping with day, tapi tetap aja Ibnu Hajar berusaha keras untuk mengadakannya, dan itu menyenangkan anak-anak kami di rumah. Kalau saya pribadi ya, sebelum pandemi itu setuju banget dengan jurnal pagi. Jurnal pagi ini ya, itu bagus untuk anak yang punya minat atau semangat untuk menulis, itu mengasah mereka. Sedangkan untuk anak yang malas-malesan, yang kurang berminat menulis, itu akan memaksa mereka untuk merasakan menulis. Kata-kata tuh direnggang-renggangin biar kelihatan banyak, biar kelihatan penuh, padahal tulisannya besar-besar. Itu buat pemikiran juga loh itu laki-laki banget gitu. Yang kedua, saya setuju dengan Bunda Tila, Haza Abi itu
program khas dari Ibnu Hajar yang mudah-mudahan bisa diteruskan ya. Itu memaksa ayah yang notabene Terima beres biasanya. itu menyempurnakan ayah untuk dari A sampai Z bersama dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Itu mengharukan sih menurut saya. Mengharukan. Gitu, Kena banget gitu ya. Tahun ini ada lagi Bunda. Aduh, Ditunggu ya. tahun depan kan ini sudah mau akhir tahun. Oh iya benar ya, tahun semester ke depan. Tapi insya masih Allah. yang kelas 5 nih. Masih, insya Allah masih. Jadi itu aja Abia dan jurnal pagi. Nah, sahabat IHA Podcast, tadi kan sudah disinggung sedikit tentang jurnal pagi ya oleh Bunda Amal. Nah, Bu Deska mau kasih tahu dulu nih. Amal di kelas 3 Ashabul Yamin ini baru aja berapa bulan lalu menerbitkan buku pertamanya Amal. Nah, ini mungkin dari jurnal-jurnal paginya Amal juga ya Bunda ya, sering. Nah, kita mau dengar nih cerita bagaimana sih Bunda bisa tahu nih potensi Amal itu menulis ternyata, dan akhirnya dibuatkan buku. Akhirnya si Amal punya karya nih di usia dia yang masih kelas 3 ya Bunda ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, boleh diceritakan ke sahabat IHA Podcast Bunda, bagaimana bisa tahu potensi anak ini loh? Oke, bismillah. Jadi saya tahu bahwa si Amal ini memiliki ketertarikan menulis itu awalnya dari kelas 2. Dari kelas 2 itu pada suatu hari Budian, ya Mas, gurunya masih Budian itu memberi tugas gitu kepada anak-anak untuk menulis. Kemudian anak-anak menulis gitu, itu masih udah pandemi. Kemudian setelah selesai udah selesai sekolah, si Amal ini masih terus aja menulis gitu, masih terus menulis, asik gitu ya. Kemudian saya lihat senang ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada kembaran gitu, karena saya juga suka nulis gitu kan. Terus kemudian saya ingat sekali, saya mengambil HP, kemudian mengabadikan si Amal ini, kemudian memberikannya ke guru kelas ya. Kemudian harapannya lebih sering itu ya kegiatan menulis itu. Nah kemudian saya sendiri ikhtiarnya di rumah itu setelah hari itu memberi umpan-umpan kepada Amal gitu. Jadi hari ini nak coba tulis tentang ini, dari yang dia suka dulu. Terus saya juga menyiapkan reward yang saya susun di atas lemari. Saya sudah bungkus rapi. Jadi ketika dia selesai menulis, dia udah langsung nunjuk, aku mau yang itu. Nah, terus sekali beli 5 yang dibungkus rapi. Gak mahal sih Bu, paling cuma pensil, kotak pensil gitu. Yang penting udah ada kelihatan di mata di bawah. Kemudian kadang-kadang kepingin hadiahnya dulu baru nulis. Nah, jadi dia nulis gitu kan. Nah setelah itu di kelas 3 tiba-tiba ketika saya terlibat proyek antologi, saya lagi nulis juga. Kemudian si Amal ini ngambil laptop terus dia nulis, aku juga pengen nulis. Ternyata selang beberapa minggu setelah itu udah tinggal naskah tuh udah langsung ada di laptopnya gitu, disimpan di file gitu. Terus saya merasa sayang untuk nggak menghimpun, kemudian memberanikan diri menyusunnya menjadi satu naskah, terus di layout sendiri, ditambahkan foto-foto kucing, kemudian mengontak ilustrator yang bisa. Ketika itu ada satu ilustrator yang Amal suka gambarnya, kemudian saya kontak via IG. Alhamdulillah lagi kosong dan sesuai juga dengan budget. Tetap ya. Kemudian alhamdulillah akhirnya saya bawa itu sebenarnya cuma digital printing doang, tapi karena rapi ya penggarapan mereka, jadi seperti buku gitu. Ya alhamdulillah, ini Kak, selamat Kakak udah punya karya. Udah punya Silakan karya Kakak mau diapain, mau dijual. Jadi di situ ada pelajaran tentang kesabaran, literasi, kemudian keberanian menawarkan kepada teman-temannya, kepada guru, karena kan Kakak pemalu nih. Aslinya malah dia Aslinya pemalu, makanya mungkin ya dia bicara melalui tulisan ya. Benar gitu. Itu Bu, untuk menawarkannya via Zoom aja tuh, itu udah siap tuh buku-buku. Akhirnya via chat kan nggak ada yang lihat. Masya Allah Kakak. Tapi akhirnya semakin kesini karena keinginan menjualnya itu tinggi, akhirnya berani lah untuk menawarkan. Alhamdulillah. Banyak hal yang didapat dari proyek itu sebenarnya. Nggak cuma literasi ya, ke yang lain juga. Jadi itu mandiri Bun ya, nggak tanpa penerbit ya. Jadi Bunda
Bunda berinisiatif untuk membuat buku? Sebenarnya Ada- mengakomodir bakatnya udah ketemu. Jadi kalau di keluarga kami tuh kalau udah ketemu tuh rasanya kayak ya alhamdulillah tenang gitu kan. Masih kalau udah Iya. runcing satu tuh udah kayak pengen diapresiasi Diasah gitu loh ya. aja. Iya, Benar. Ya, jadi Masya Allah kelas 3 SD sudah bisa membuat karya walaupun ya ada gambar dia berceritanya masih ringan ya untuk anak usia kelas 3 ya. Usianya berapa Bunda? Sekarang 9 tahun ya. Sebenarnya menulis itu harus mulai dari sesuatu yang disukai dulu. Iya, memang. benar. Kalau dia nggak itu suka, ngalir. Kalau enggak kayaknya. Jadi dia berimajinasi sendiri ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang tadi sudah program, terus bagaimana mendampingi anak ketika sudah ada potensinya ya Bunda. Nah sekarang selain itu Bunda Atila nih, Bunda Atila ini di Ibnu Hajar terkenal dengan kekompakan keluarganya. Amin. Alhamdulillah Bunda. Jadi doa juga. Jadi Iya benar. kompak keluarganya, ayah juga sih sebenarnya, ayah juga ikutan kompak, adek si Atila juga dan Bunda berempat itu kalau foto kegiatan apa itu kompak, video dan lain sebagainya. Nah Bunda, tipsnya dong gimana sih bisa kompak gitu loh keluarga? Saya justru mau balik bertanya tuh ke Iha. Karena justru kita kompak itu Mempersatukan justru karena Iha gitu ya. Masya Allah. Jadi Iha awalnya boleh saya katakan itu keterpaksaan ya, nggak apa-apa ya Iha ya. Jadi awalnya tuh keterpaksaan, kenapa? Keterpaksaan memenuhi program-program yang ada. Tapi justru itu bikin kami tuh lebih terbuka. Lebih terbukanya tuh gini. Kalau dari awal kan sepertinya kita sekolah, Senin harus pakai seragam warna merah putih. Selasa pakai identitas seperti itu. Akhirnya dari seragam itu kita juga ketularan tuh Bun, pakai seragam juga Bunda buat Bundini ya, Bunda Ska. Jadi kita itu awalnya seragam itu karena gini. Atila itu dari kecil dia itu punya sisi yang memang kalau kata orang tuh apa ya, suka bersolek ya, bukan suka bersolek dalam kata geli ini, tapi dia tuh suka matching. Nah suka matching. Jadi biasanya dia itu kalau misalnya ayahnya mau berangkat kerja, dia yang suka nimbrung, Pap itu kayaknya nggak keren Pap, ganti ini gitu. Iya. Dia modis gitu, modis gitu. Akhirnya dari dia modis, kalau ada program IHA, dia sendiri yang langsung stunning gitu, langsung mah pakai baju yang itu loh mah, jadi kalau di ini bagus gitu. Biasanya kan kita kembar itu kan sama keluarga kakek nenek semua kan kalau lebaran gitu kan, jadi itu loh mah pakai baju yang lebaran kemarin kita pakai. Awalnya tuh dari situ akhirnya di sana kita juga belajar kekompakan, di mana idenya Atila saya tampung gitu kan, karena kan ini penampungan ya, kalau emak-emak tuh penampungan. Jadi ayahnya pengennya nanti mah permainan tuh diginiin gitu, yang adek tim nangis gitu kan ya, tim nangis tapi tim seperti Bunda, kalau Bunda mungkin si Amal yang harus dikasih reward, kalau di keluarga saya Atala yang paling banyak itu sogokannya gitu kan. Jadi kalau kita mau jalanin program IHA itu biasanya Atila itu udah ini ngelis duluan, mah bulan depan nih camping nih, camping nanti bikinnya begini gitu. Dia udah punya ide. Nah dia udah punya ide. Dan kadang-kadang idenya tuh di luar kemampuan kita gitu. Jadi saya kadang mikir, aduh bang, kayaknya ini nggak bisa bang. Bisa mama, itu ada ukurannya gitu kan. Sama seperti IHA biasanya ada tugas video untuk ujian praktek. Nah itu kita yang kewalahan menampung idenya dia. Nah dia itu selalu bereksperimen, pengen begini mah, nanti gini soal ikan. Nah yang saya belum bisa penuhi itu waktu ikan. Siapa yang bisa datengin paus atau hiu ke sini kan nggak mungkin kan. Nah jadi kita akhirnya mau nggak mau mamanya belajar tuh. Dari situ kenapa saya katakan kompak di kami itu adalah kebersamaan. Karena apa, namanya kompak berarti lebih dari satu. Nah karena lebih dari satu artinya di situ entah ide, entah pelaksanaannya, entah hasil akhirnya itu adalah hasil dari kami berempat begitu. Termasuk yang kecil juga nyumbang kok. Nyumbangnya apa? Karena dia nangis, di situ action nangisnya bagus. Alami. Itu biasanya kita ambil, dia mau nangis. Jadi tips kompaknya itu yuk kita dengar gitu. Karena saat kita mendengar itu di situ justru yang menimbulkan kekompakan atau menghasilkan kekompakan itu tadi. Seperti itu.
Benar sekali, berarti mendengarkan anak ya Bunda ya. Siapapun. Jadi dalam- kompak karena lebih dari satu, artinya kita harus dengar siapa ya 4 anggota ini tadi. Iya betul. Gitu. Iya. Apalagi Atila ini terkenal dengan kalau siswanya Bu Deska itu salah satu siswa yang perfeksionis ya. Nah, sangat perfeksionis. Jadi kalau dia kerjanya lama, ya dia maunya perfect. bener. Tapi dia sangat-sangat Rapi, rapi. Iya. Memang orangnya rapi. Memang orangnya seperti itu. Seperti Makanya- kolase ya Bunda ya. Iya, kolase Iya. itu. Kolase itu tabur kan Bunda. Kalau dia pakai tusuk Tusuk gigi jadi satu-satu. semuanya bulat. Dan bijinya biji selasi lagi ya. Betul, makanya Masya Allah. Lama tapi rapi nggak apa-apa. Lama rapi bener. Benar. Jadi itu ya tipsnya Masya Allah. Tetap jadi keluarga yang kompak dari Bunda Atila. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, harapannya Bunda nih Ibnu Hajar biar nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Ada nggak sih Bunda Atila dulu deh? Harapannya semoga Ibnu Hajar sama seperti saat saya pertama kali menginjakkan kaki di Ibnu Hajar, yaitu mengedepankan akhlak. Dari akhlak itu tadi aja udah akan mengcover semua di belakangnya. Betul. Sama seperti visi misi Ibnu Hajar itu udah mewakili apa yang kami mau sebagai orang tua. Seperti itu. Dan semoga ada terus program-program yang menyegarkan seperti yang sudah ada. Nah, itu terus Insya Allah, dilestarikan. insya Allah. Iya. Benar. Saya rasa untuk mewakili sebuah sekolah itu udah lebih dari cukup. Masya Allah. Syukran sekali Bunda Atila. Dulu Bunda Amal, ada harapan untuk Ibnu Hajar? Harapan saya mungkin sama dengan harapan wali murid lain. Mudah-mudahan Ibnu Hajar kedepannya tambah maju, tambah sukses, istiqomah dan teguh dalam mengeksekusi visi dan misinya ya, membentuk karakter anak, kemudian mengasah kepemimpinan, terus mengasah jiwa entrepreneur ya, kecerdasan dan kemandirian. Dan mudah-mudahan wacana yang bocor ke saya masalah Ibnu Hajar mau membangun sebuah SMA, mudah-mudahan Allah mudahkan, Masya Allah, amin, amin. rizkikan. Mohon ridhonya dan doanya juga para bunda. Masya Allah. Nah, mendampingi anak itu memang tidak mudah ternyata ya Bunda ya. Nah, gimana sih bunda-bunda ini bisa semangat terus dalam pendampingan anak? Nah, Bu Deska juga harus belajar nih dari bunda-bunda. Benar, bunda-bunda yang sudah lebih senior dan berpengalaman. Coba Bunda Amal deh, gimana sih tipsnya mendampingi anak itu? Oke, semangat mendampingi anak. Kalau saya berangkat dari kesadaran bahwa waktu kan berjalan cepat, waktu itu sempit, terus waktu kebersamaan dengan mereka kan nggak panjang gitu kan, paling cuma berapa tahun aja. Waktu itu seperti pedang ya, kalau kita nggak menebas, dia yang menebas kita. Nah, itu mungkin yang menjadikan nggak ada alasan lain gitu, kecuali kita harus semangat lah. Siapa lagi? Kita adalah tempatnya pulang gitu loh. Jadi kalau kitanya nggak semangat ya kemana lagi gitu loh. Kemudian yang kedua mungkin karena Ibnu Hajar sendiri udah mengumpankan program-program yang bagus, program yang segar. Nah, kalau kita orang tua nggak menadah, ya, nggak mengeksekusi juga gitu dengan semangat ya, sayang gitu loh ya. Kita kan hanya perlu menyamakan kadar semangat kita dengan sekolah gitu loh. Sekolahnya udah sangat semangat gitu, kita juga harus lebih semangat lagi ya. Mungkin dari saya seperti itu. Masya Allah. Kalau Bunda Atila? Kalau dari saya justru kebalikannya nih Bu Deska. Kebalikannya apa? Kalau Bu Deska tadi kan pertanyaannya bagaimana Semangat untuk mendampingi anaknya. Tapi kalau dari saya justru karena anaknya semangat, dengan semua program itu aja. Jadi dia dulu yang semangat nih. Begitu ada info, ada kegiatan ini, dia nih yang semangat. Bener. Akhirnya masa sih kita nggak semangat gitu. Iya, jadi ini saya malah berbanding berbalik, karena dia semangat, jangan kita padamkan semangat itu. Justru kita push terus, kita dorong dia untuk meraih apa yang sudah dia ingin lakukan dengan semangatnya itu tadi. Seperti itu. Karena anak-anak juga sudah semangat kalau orang Betul, tua semangat iya, jadinya, benar. kok orang tua aku nggak semangat sih, padahal aku Nggak udah support gitu kan? support Iya, sih. benar. Nah, padahal orang tua adalah salah satu support sistemnya untuk Benar, anak-anak. betul, Masya Allah. setuju. Nah, terus ya kita pasti punya harapan yang baik untuk anak-anak kita ya, tentunya siswa-siswa Ibnu Hajar ya. Harapan apa sih yang terbesar untuk anak-anaknya, untuk Atila, Atala, untuk Iqbal, untuk
Amal. Mungkin Bunda Amal harapan apa ini? Harapan saya sama seperti harapan ibu-ibu muslimah di seluruh Indonesia. Betul. Pastinya kepingin anak itu tumbuh solih, solihah, nggak cuma solih, muslih juga, cerdas ya, bisa mengamalkan ilmu yang dia dapat, menebarkan kebaikan di muka bumi, kemudian mandiri juga ya, menolong sesama sama seperti yang ada di dalam 5 prinsip siswa Ibnu Hajar itu sudah merangkum semua harapan-harapan. Nah, tapi ini catatannya ya, karena kita berharap, maka alangkah baiknya kita juga memantaskan diri gitu. Pesan untuk saya pribadi dan ibu-ibu yang mendengarkan ini, mari kita upgrade kesolihan diri kita, karena itu ada hubungannya dengan solihnya anak cucu keturunan kita. Jadi kalau kita solih, nanti Allah akan anugerahkan tuh, mengaruniakan penjagaan untuk anak cucu kita. Mungkin seperti itu saja. Jadi yang pertama kita harus memantaskan diri dulu Iya, ya Allah. kalau anak-anak menghafal Quran ya kita sedikit-sedikit juga malu kan ya sebenarnya kita anak Iya. sudah disuruh juz 30 sudah hafal. Iya, ini nasihat untuk diri saya sendiri juga. Misalnya contoh, Iya. betul sekali Bunda Amal, Masya Allah. Kalau Bunda Atila ini harapannya untuk Harapannya anaknya. kurang lebih sama seperti Bunda Amal, dan justru saya dapat input lagi dari Bunda Amal. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Amal. Jadi pengennya Atila menjadi anak yang solih, tidak pernah berputus asa, dan tidak kembali ke masa dia yang kemarin. Pengennya terus aja dia, minimal dia itu, harapan terbesar saya itu dia bahagia aja. Masya Allah. Ya bener, pokoknya kalau dia bahagia pasti kita akan bahagia sudah. Bahagia belajar bahagia. Iya Ibnu Hajar. betul, Ibnu Hajar. Yang penting anak bahagia, orang tua ya pasti senang, lah, pasti itu senang lah kalau anak bahagia ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sahabat IHA Podcast, seru sekali ya kita ngobrol sama Bunda Atila dan Bunda Amal cara pendampingan anak ini ya. Ternyata memang tidak mudah. Masalah anak ini memang sebenarnya masih panjang ya bunda-bunda ya. Kalau kita ngobrolin anak itu panjang sekali. Pasti 1-2 jam itu tidak cukup. Masya Allah. Nah, kita sudah di akhir sesi nih, Bunda Amal dan Bunda Atila. Bagaimana sih, ini pertanyaan terakhir, pesan dan share pada orang lain, kepada bunda-bunda lain mungkin ya di luar sana, atau para guru dalam prinsip-prinsip kita sebagai orang tua. Bunda Atila boleh? Kalau di sini, karena ini pesan untuk para guru, bertepatan dengan hari ini Hari Guru Nasional ya, selamat Hari Guru Nasional. Jadi saya merasa kalau saya sendirian yang memberikan itu kurang afdol. Di sini saya bisa mendengarkan suaranya dari bunda-bunda wali murid kelas 5. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SDIT Ibnu Hajar Balikpapan Dan semua guru di Indonesia. Dalam ajaranmu ada harapan. Dalam diammu ada kebijaksanaan. Di dalam marahmu ada saya. Dalam teguranmu ada doa. Semoga setiap ilmu yang diberikan Menjadi pahala yang mengalir tiada henti. Amin Allahumma amin. Setulus hati kami ucapkan Selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru Ibnu Hajar Balikpapan. Kita berjuang bersama, dari kita orang tua, juga dari guru-guru, dan yang pastinya kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Bapak Ibu Guru di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih tak terhingga. Masya Allah, Bunda sekarang udah nonton berkali-kali loh itu Bunda, tapi pengen netes ini ya Allah. Iya, bener. Nggak nyangka pagi-pagi kan masih ngawasin anak-anak, terus tiba-tiba dikirimin Bunda Atila video selamat Hari Guru dari bunda-bunda kelas 5. Masya Allah ya. Tanpa dukungan orang tua tentunya kami para guru apalah jadinya ya, Bunda. Dan tanpa guru pun kami orang tua apalah jadinya. Kita baru belajar jadi guru itu saat pandemi. Sebelumnya kita berserah terus sama gurunya, kita support sedikit-sedikit aja
dari belakang. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih. Bunda Amal ada yang mau disampaikan mungkin? Iya. Jadi walaupun terima kasih itu dilukiskan di awan, itu nggak akan bisa cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami yang sesungguhnya. Jadi sebaik-baik ucapan yang diajarkan dalam Islam ini adalah jazakumullah khairan katsiran. Allah sebaik-baik pemberi balasan kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Semoga semua ilmu yang teralirkan bisa menjadi amal jariah di hari yang sangat sulit untuk para guru semua. Kemudian untuk sesama ibu-ibu pejuang rumah tangga dan pendidik utama di rumah, saya mau menasihatkan kepada diri saya sendiri juga, kepada semua ibu-ibu untuk semangat dalam menemukan minat dan bakat anak. Mudah-mudahan dengan bakat itu mereka menjadi jundullah, menjadi tentara-tentara Allah di muka bumi dengan segala potensi yang mereka miliki. Terus yang kedua, mungkin jangan berkecil hati kalau ada nilai-nilai pengasuhan. Ini kan banyak tuh parenting ya. Kita serasa kepingin mempraktekkan semua, tapi dengan segala kelemahan kita ini, kita seperti kecapean sendiri gitu. Jadi menurut saya sebaik-baik senjata yang kita miliki adalah doa gitu. Karena berkaca dari ibu-ibu kita dengan pengasuhan sederhana ya, mereka memiliki doa gitu. Jadi setiap keberhasilan yang kita rasakan kan adalah buah dari doa mereka, seperti itu. Jadi tetap bersemangat dan jangan lupa berdoa kuat-kuat, itu aja. Orang tua itu bisa salah asuh, tapi nggak mungkin salah mendoakan. Pasti mendoakan yang baik-baik. Pasti orang tua manapun pasti mendoakan yang baik-baik ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi Bunda Siska ucapkan jazakumullah khair Bunda Atila, Bunda Amal yang sudah mau hadir di IHA Podcast ya. Haru biru sebenarnya di hari guru ini ya, hari guru nasional. Hari ini kita membicarakan tentang anak, Masya Allah. Insya Allah lah ini menjadi pembelajaran dan inspirasi lagi buat sahabat IHA Podcast. Baik, sahabat IHA Podcast, semua anak itu cerdas, semua anak itu punya potensi. Namun yang mereka butuhkan adalah kasih sayang, perhatian, dan tentunya adalah dukungan orang tua. Nah, dukungan orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan oleh anak untuk menggapai cita-citanya. Bukankah kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita berguna bagi agama, nusa, dan bangsa? Saya Deskanita Auliasari izin pamit. Kembali lagi di IHA Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.